setelah berada di tanah air, Mila kembali menekuni fashion dan juga pembawa acara di luar televisi. Karena itu, ia jarang kita lihat. Kita pun tak tahu apa rencananya di tahun 2000 ini. Kayaknya cari jodoh. Bukannya udah dapet? Belum. Sudah? Belum. Sudah? Itu gosip-gosip yang tidak bertanggung jawab. Enggak, soalnya juga ya tuh, kalau bicara gosip sebenarnya kamu katanya pergi itu diam-diam menikah. Banyak yang bilang kayak gitu. Tiba-tiba aku balik langsung honeymoon. Dari mana? Wartawan banyak yang nanya. Aku bilang, halo apa kabar? Kabar-kabar di televisi Anda saat ini spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, selebriti, dan gaya hidup. Bersama saya Herawati, Anda akan menyimak kabar-kabar sampai 4:30 nanti. Pemirsa, saya buka kabar pertama dari Mila Karmelia, mantan pembawa acara SLI 008 yang ditayangkan RCTI dan juga bintang sinetron itu. Mengenai yang terakhir ini, Mila rasanya boleh menepuk dada karena terpilih membintangi sinetron untuk televisi Jepang. Aku berangkat ke Jepang selama hampir setahun syuting di sana, terus balik. Aku nggak main sinetron lagi, aku nggak keliling-keliling lagi, yang ada cuma fashion sama MC kadang-kadang. MC juga di luar acara TV, jadi makanya nggak kelihatan. Itulah Mila Karmelia. Orang banyak dulu mengenalnya sebagai pembawa acara SLI 008 yang ditayangkan RCTI. Kemudian selama setahun ia berada di Jepang untuk membintangi sinetron Opera Sabun produksi negeri tersebut dan ditayangkan di sana pula. Ceritanya ya agak-agak mirip sinetron sini juga percintaan, cuma bedanya aku berasal dari dari Indonesia, jatuh cinta sama cowok Jepang, jadi perbenturan budaya aja. Kamu sini berbahasa Jepang? Bahasa Inggris awalnya, tapi lama-lama bahasa Jepang juga. Mila Karmelia bisa tampil di sinetron produksi NHK itu karena kebetulan seorang produser Jepang melihatnya. Waktu setahun kemarin sinetronku Manisnya Cinta itu ditayangin di Indosiar, kebetulan salah satu kayak pimpinan produksi kali ya nonton di Singapura. Kemudian mereka hubungin PH yang ada di Jakarta, terus langsung hubungin aku. Akhirnya aku langsung kontrak ke sana. Mila tak berpikir panjang untuk menerima tawaran tersebut. Kebetulan aja pas waktu dapat tawaran itu pas lagi krismon banget di sini. Jadi honor kita yang sinetron juga kan yang giro mundur berapa bulan, cek kosong lah. Jadi akhirnya dapat kerjaan di sana, langsung ambil, nggak ada masalah. Kini setelah berada di tanah air, Mila kembali menekuni fashion dan juga pembawa acara di luar televisi. Karena itu, ia jarang kita lihat. Kita pun tak tahu apa rencananya di tahun 2000 ini. Kayaknya cari jodoh. Bukannya udah dapet? Belum. Sudah? Belum. Sudah? Itu gosip-gosip yang tidak bertanggung jawab. Enggak, soalnya juga ya tuh, kalau bicara gosip sebenarnya kamu katanya pergi itu diam-diam menikah. Banyak yang bilang kayak gitu. Tiba-tiba aku balik langsung honeymoon. Dari mana? Wartawan banyak yang nanya. Aku bilang enggak. Rata-rata wartawan ketemu sama aku waktu di tempat fashion show ya. Karena aku balik ke fashion lagi sekarang. Gitu. Nikah dari mana? Sama Jepang itu tadi. Aduh, ntar jadi osin dong anak gue. Tapi selama setahun di sana, Mila Karmelia tahu laki-laki Jepang menyukai cewek Indonesia. Cewek Indonesia, iya, bener. Karena mereka sekarang ini udah terjadi kayak hukum karma kali ya di Jepang kembali. Dulu kita lihat film-film di sini Ocean kan dari kisah nyata, bagaimana wanita Jepang dulu tertindas oleh laki-laki. Sekarang udah kebalikannya, wanita tuh yang mandiri, yang jadi manajer apa segala macam, sementara mereka menelantarkan keluarga. Sementara wanita Indonesia kan masih yang jawani, masih yang deso. Nah, karena itu mereka lebih suka sama cewek Indonesia. Termasuk katanya ada yang orang Jepang yang melamar kamu. Melamar enggak, cuma bertujuan untuk lebih serius ada. Tapi ya tidak dilanjutkan. Budayanya benar-benar beda banget, susah. Udah, puas? Oke, thank you. Pemirsa, pekerjaan bintang sinetron memang berat. Bisa seharian di lokasi syuting. Kalau sudah begitu, mandi pun barangkali tak terpikirkan. Paling banter hanya bersih-bersih badan sekedarnya untuk mengurangi keringat yang lengket di badan dan supaya tetap kelihatan segar di depan kamera. Seperti gambar yang Anda lihat ini, Angel Ibrahim sedang membersihkan dirinya di sela syuting yang berlangsung. Setidaknya ia membersihkan debu di kakinya yang lengket oleh keringat. Wajahnya yang berminyak juga disekanya pelan supaya tidak merusak tata riasnya. Angel Ibrahim merasakan tubuhnya sangat tidak nyaman. Panas, gatal, keringat lengket membuatnya ingin sekali mandi. Tapi itu tidak mungkin, karena sebentar lagi syuting dimulai untuk pengambilan gambar berikutnya. Seandainya saat itu tersedia waktu istirahat cukup lama, ia pasti akan mandi. Ya memang kalau saya di lokasi syuting itu biasanya yang pasti mandi. Mandi itu sudah suatu keharusan, apalagi kalau dalam satu hari full saya di lokasi kemungkinan mandinya 2 kali.
dan keramasnya 1 kali. Kalau rambut berkonde macam ini penuh dengan semprotan hairspray, tentu ia perlu keramas. Pokoknya dipaksain sebisa mungkin mandi ya, soalnya gerah banget kan. Kita kena lightingnya keras sekali, terus udaranya, nggak enak gitu, jadi dipaksain. Tapi sebisanya, kalau nggak bisa ya nggak maksa juga. Bagi Angel Ibrahim, mandi di lokasi syuting harus dianggap mandi beneran, tidak sekedar numpang mandi. Karena itu perlengkapannya pun komplit. Iya komplit sikat gigi. Gosok gigi ya biasanya kalau mandi sekaligus gosok gigi, ya 2 kali juga di lokasi. Tata rias sinetron normalnya tahan 6 jam. Setelah itu harus diperbaharui atau dirias ulang. Saat itulah biasanya Angel Ibrahim memanfaatkan tubuhnya untuk bersentuhan dengan air. Kita make up juga nggak boleh lebih dari 6 jam. Kalau seharian begitu biasanya saya kalau sore masih ada adegan, malam masih adegan, pasti sorenya itu saya cuci muka semua. Jadi hapus semua, saya ulang lagi make up, sekaligus mandi, sekaligus gosok gigi. Pemirsa, yang kita bicarakan ini adalah bila lokasi syuting itu memiliki kelengkapan yang cukup lengkap dan nyaman. Seperti di rumah yang disewa untuk syuting ini misalnya, tentu Angel Ibrahim bisa mandi dengan tenang dan nikmat. Tapi tidak setiap kali ia syuting di lokasi macam ini. Kadang ada yang di hutan atau di tempat-tempat yang tidak mungkin tersedia kamar mandi yang enak. Pernah sih saya di satu desa ya. Desa itu belum ada listrik, terus saya sempat mandi juga, tapi ditutup-tutup pakai itu, pakai seng, karena itu open air banget kan gitu, tapi tetap aja mandi. Ada yang ngintip nggak? Enggak lah ya, mudah-mudahan enggak, masa mandi diintipin sih. Pemirsa, bersama saya Herawati, Anda masih menyimak kabar-kabar spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis sampai 4:30 nanti. Sudah tahu kok nanya? Itu ucapan Lesus pelawak Sri Mulat dalam sebuah iklan yang dibintanginya. Berbicara mengenai Lesus, ia punya kakak kandung bernama Topan. Mereka berdua kini kompak bersama-sama mencari makan dari melawak. Pemirsa, ini adalah Lesus, pelawak Sri Mulat yang bila dibandingkan dengan rekan-rekannya yang sudah ngetop macam Basuki, Mami, dan lain-lainnya, Lesus tergolong baru mencapai keterkenalan belakangan ini. Tapi ia tahu, suatu saat orang memang akan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tidak hanya di belakang terus. Kepopuleran itu kan masyarakat ya, saya biasa-biasa saja. Tapi ini saya tekunin dan tidak luput saya berdoa ya. Saya begini, saya kayak kalau bahasa Jawa ngikuti banyu mili. Banyu mili yang buri sing ngarep mentok, yang belakang pasti akan ke depan. Dan Tuhan Maha Adil, akan digilir gitu aja. Tekunilah apa yang kamu lakukan. Suatu saat akan ada hasilnya. Keyakinan itulah yang membuat Lesus mulai dikenal orang seperti sekarang ini. Bersama Lesus, ada pula kakak kandungnya yang juga pelawak. Namanya Topan. Kakak beradik ini baru bisa rukun setelah mereka dewasa. Masih kecil nggak pernah akor, nggak pernah awor. Misalnya kalau ada sepak bola, kalau saya tahu klub ini, dia rela untuk pergi dari klub sini ikut klub sana supaya jadi musuh saya gitu. Mainan apa aja tidak pernah kumpul. Kumpul kembali pada tahun berapa? Ya, yang baru di RCTI ini. Iya. Nah, jadi memang Siapa yang punya ide untuk mengumpulkan kembali? kemungkinan di Jakarta ini ide dari adik saya dipanggil untuk ke RCTI. Awal karena waktu itu Sri Mulat syuting bareng-bareng sama kita dan teman-teman ya karena orang Sri Mulat ya ke sana, di sini nggak ada, sepi, terus saya tarik kakak saya coba bisa nggak saya duet sama dia gitu. Nah, ternyata di sini dimaui oleh penonton. Kini mereka berdua sering kita lihat tampil melawak berpasangan. Berbeda dengan masa kecil yang sering bertengkar, sekarang mereka sangat kompak. Kalau idenya sendiri mengalirnya di panggung atau dirancang dari rumah kalau nih? Ini macam-macam, Mas. Kadang-kadang kita bisa membuat ide ya untuk humor, kadang-kadang kita menemukan di atas panggung atau sebelum 10 detik sebelum masuk panggung baru menemukan gitu. Jadi seolah-olah saya dengan adik saya ini tidak zaman sepel ya, kadang-kadang ada kontak batin gitu. Kalau dia tahu saya mau lari kemana, dia ngikutin. Sebaliknya dia mau begini, saya juga ngikutin gitu aja. Tapi kadang-kadang sifat masa kecil itu muncul lagi. Sifat untuk tidak mau mengalah satu sama lain. Itu terjadi misalnya di tengah adegan lawak, tiba-tiba Topan diperlakukan seenaknya oleh Lesus adiknya ini. Berhubung waktu menemukan itu di atas panggung, ya terpaksa saya rela, walaupun batin saya ini juga nelongso ya. Tapi kalau ada skenario sebelumnya saya nggak mau terus-terusan mengalah doang. Namun Topan rela adiknya saat ini lebih terkenal ketimbang dirinya.
keikhlasan yang tulus dari seorang kakak. Itu wajar karena yang lebih dulu menginjak di ibu kota, berkumpul dengan rekan-rekan senior, lesus dulu. Kalau saya masih, kalau dihitung masih bau kencur ya untuk di Jakarta mungkin begitu. Saya juga ikhlas, rela dan juga bersyukurlah saya bisa begitu. Ini sangat berbeda dengan semasa mereka kecil.